Halo teman-teman semua, tahukah Anda bahwa sampai saat ini masih saja ada orang yang menanyakan sebenarnya untung mana sih antara ternak entok dengan ternak ayam pedaging? Ya, sebenarnya menurut saya sih orang itu bukan bertanya ya, tapi lebih pada mengejek begitu. Tapi tidak apa-apa, akan saya jawab sebisanya. Dan jawaban saya ini tidak bermaksud menyudutkan pihak tertentu, melainkan sekedar berbagi pemikiran yang barangkali ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Bagi yang sepakat ya silahkan, bagi yang tidak sepakat ya tidak apa-apa. Begini teman-teman semua, pertama saya perlu mendudukkan persoalan ini terlebih dahulu sebelum mengulas lebih jauh. Pertama, peternakan ayam pedaging itu sudah masuk sistem industri. Mulai dari bibit, pakan, kandang, obat, hingga penjualan pasca produksi. Semua sudah diatur oleh sistem. Berbicara bibit DOC ayam misalnya, sudah ada perusahaan dengan peralatan canggih yang sudah memproduksi jutaan ekor per minggu, yang pasti melibatkan campur tangan pemodal besar di dalamnya. Begitu juga dengan pakan. Banyak sekali perusahaan besar yang memproduksi pakan jadi untuk ayam pedaging. Obat-obatan ayam pedaging juga sudah melibatkan perusahaan besar untuk memproduksinya. Kandang ayam saat ini sudah sangat canggih ya, dengan menerapkan sistem closed house yang membutuhkan modal yang sangat besar. Begitupun dengan tata laksana pemeliharaan ayam yang juga sudah ditentukan ya mekanismenya. Misalnya berapa kali ngasih pakan, kemudian takarannya berapa on per hari per ekor dan seterusnya. Hingga sampai pada penjualan ayam juga sudah diatur mekanismenya. Kenapa bisa begitu? Ya karena ini sudah masuk industri. Para pemodal memainkan peran sangat besar dalam budidaya ayam pedaging. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat terhadap ayam pedaging di Indonesia juga sangat tinggi, sehingga memungkinkan serapan pasar ayam pedaging juga sangat besar. Bahkan saat harga ayam pedaging ini di pasaran terlalu tinggi, ada campur tangan pemerintah untuk menstabilkan harga ayam tersebut. Luar biasa sekali bukan? Ya karena daging ayam ini sudah masuk dalam daftar kebutuhan pokok masyarakat. Nah, berbeda dengan ternak entok yang masih dilakukan dalam skala kecil, masih skala rumahan. Itu pun masih terpecah menjadi dua, yaitu entok hias dan entok konsumsi. Jumlah yang dipelihara para peternak pun kebanyakan masih puluhan ekor. Masih sedikit yang memelihara dalam jumlah ratusan ekor. Setahu saya, belum ada peternak entok yang mengembangkan budidaya hingga ribuan ekor di Indonesia. Mengapa demikian? Karena sebagian besar peternak entok itu berasal dari kalangan menengah ke bawah. Seluruh tata laksana ternak dilakukan mandiri ya, tidak melibatkan perusahaan besar. Untuk bibit entok dia nyetak sendiri, pakan bikin sendiri dengan memanfaatkan potensi alam, ternak dilakukan sendiri sesuka hati. Bahkan metode antara peternak satu dengan peternak yang lain pun berbeda-beda. Obat-obatan bikin sendiri dengan memanfaatkan rempah-rempah. Pasar juga jual sendiri. Jadi semua itu dilakukan secara mandiri. Yang itu sangat susah dilakukan oleh peternak ayam pedaging. Para peternak ayam pedaging mandiri pasti kesulitan memasarkan hasil ternaknya. Jadi kesimpulannya bahwa tidak sebanding ketika kita membandingkan usaha ternak ayam pedaging dengan ternak entok. Perbedaan kastanya sangat jauh. Kalau ternak ayam pedaging ada persinggungan kepentingan, yakni antara perusahaan pencetak DOC, kemudian perusahaan pembuat pakan, perusahaan pembuat obat, dan para tengkulak daging ayam. Lalu di mana posisi peternak ayam pedaging dalam sistem industri itu? Posisi peternak ayam pedaging hanya sebagai pelaksana budidaya yang wajib mengikuti mekanisme atau sistem yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Bahkan harga jualnya pun sudah ditetapkan oleh perusahaan kemitraannya. Berbeda dengan peternakan entok yang seluruhnya dilakukan sendiri. Bibit nyetak sendiri, pakan bikin sendiri, dan lain-lain. Artinya, peternak entok saya nilai lebih mandiri dibanding peternak ayam pedaging. Selanjutnya, dari sisi keuntungan. Jelas kalau ayam pedaging lebih banyak untung karena populasinya sangat banyak. Satu kandang kemitraan ayam itu paling tidak diisi populasi ayam sekitar 5.000 ekor. Sehingga keuntungannya berkali-kali lipat. Nah, cuman keuntungan itu masih harus berbagi dengan perusahaan DOC, perusahaan pakan, dan obat. Karena semua itu beli kan ya. Nah, cuman menurut saya, dari sisi risiko, peternak ayam yang berada di level bawah dalam sistem ternak ayam pedaging ini paling banyak menanggung risiko. Contohnya,
Perusahaan DOC tidak mau tahu, pokoknya DOC yang sudah dikirim maka besok saat panen begitu dia harus dibayar begitu. Mau DOC-nya banyak yang mati atau tidak, pokoknya harus dibayar lunas. Begitupun dengan perusahaan pakan, juga wajib dibayar setelah ayam dipanen. Mau ayamnya banyak yang mati, bobotnya tidak sesuai target lah, pokoknya biaya pakan harus dibayar. Sementara peternak yang merawat ayam ini harus menanggung beban jika ayam banyak yang mati, sakit, bobotnya tidak sesuai target. Artinya, jika kendala itu terjadi, keuntungan peternak lebih sedikit dibandingkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan DOC maupun pabrik pakan. Tapi ini namanya risiko bisnis. Sistem yang memang sudah dirancang dan disepakati di awal antara perusahaan dengan peternak. Sementara ternak entok itu untungnya sedikit, karena populasinya memang sedikit. Kalaupun saat ini dipaksa memelihara entok dalam skala ribuan ekor, juga pasti akan bermasalah di pemasaran. Karena pola hidup masyarakat yang belum menjadikan entok sebagai bahan makanan utama pelengkap gizi keluarga. Jadi kesimpulannya, antara ternak ayam pedaging dengan ternak entok itu sama-sama punya kelemahan dan kekurangan. Ada plus minusnya yang harus dipahami kita semua. Jadi saya kira tidak perlu saling mengejek atau saling menjatuhkan antar peternak. Mari saling menghargai dan menghormati demi terwujudnya kemandirian pangan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.